Pemirsa Jalan Sicincin Malalak Balingka, Kabupaten Agam, Sumatera Barat masih sulit dilewati kendaraan roda 4 akibat tertutup tanah longsor sejak 3 pekan lalu. Sekitar 1 kilometer dari Simpang Balingka, Sicincin Malalak sudah semakin menyempit akibat tanah longsor yang menutupi jalan. Sekitar hampir 3 kilometer dari Simpang Balingka, 2 lajur jalan mulai tertutup tanah basah sehingga menyulitkan kendaraan roda 2 dan 4 untuk melintas. Kita bergabung dengan rekan Rindi Salsabila yang saat ini berada di jalur Sicincin Malalak, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Selamat petang Rindi, silakan informasi Anda. Ya, selamat petang Nadila dan juga pemirsa. Berkaitan dengan bagaimana kondisi di Sumatera Barat pasca 3 pekan bencana banjir bandang dan juga longsor pada 3 pekan lalu. Sebelumnya kami ingin menceritakan dulu Nadila dan juga pemirsa. Di tempat saya berdiri saat ini, yakni di Jalan Sicincin Malalak, ini merupakan tempat yang sangat indah sebelum terjadinya bencana. Karena seperti yang tampak layar kaca Anda, ini sekarang sedang terjadi kabut dan suasananya sejuk, dan kami yakin jika memang tidak terjadi bencana pada 3 pekan lalu, jalur yang tempat kami berdiri saat ini pasti ramai. Karena memang untuk Sicincin Malalak ini merupakan salah satu jalur vital di Sumatera Barat yang menghubungkan antara Kota Padang dan Bukit Tinggi via Malalak. Namun sekarang pemirsa, akibat banjir bandang dan juga longsor yang terjadi 3 pekan lalu, Anda bisa melihat di depan Anda, di depan sana ada banyak sekali kayu-kayu yang longsor yang menutupi jalan. Dan tadi kami sempat melihat ke sana begitu, dan jika kami dapat estimasikan ada ribuan kayu yang menutupi jalan Sicincin Malalak dengan ukuran panjang hingga 20 meter. Dan di sisi kanan Anda ini adalah hutan yang longsor pada kurang lebih 3 pekan yang lalu, dan kami sempat berbincang dengan warga bagaimana saat kejadian. Mereka mengaku ketika longsor terjadi itu suaranya seperti ada pesawat jatuh, yang mana artinya ini memang gemuruhnya cukup besar dan cukup mengejutkan bagi warga. Dan kami juga sempat bertanya, dari titik awal putusnya jalan Sicincin Malalak ini, seberapa jauh jarak perjalanan menuju desa terdekat di Malalak? Dan warga menjawab bahwa jaraknya dari sini ke desa terdekat kurang lebih 10 km, yang mana jika berjalan kaki, mereka bercerita perlu waktu tempuh kurang lebih 3 jam. Itu untuk sekali jalan saja, yang mana artinya jika memang warga ingin memberikan bantuan dengan cara berjalan kaki ke desa-desa di Malalak, mereka harus menempuh waktu kurang lebih 6 jam untuk pulang pergi. Dan memang pemirsa, kami sekarang di Balingka, Ampe Koto, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kami tadi berangkat dari Simpang Balingka atau Simpang Malalak, dan disinilah titik awal terputusnya jalan menuju Malalak, pemirsa. Dan jika kami dapat ceritakan begitu ya, sepanjang perjalanan kami sebenarnya itu ada banyak sekali jalan yang tertutup, hampir setengahnya, bahkan lebih dari setengahnya akibat jatuhnya tanah karena longsor pada 3 pekan yang lalu. Kami pun tim liputan sempat kesulitan pemirsa, karena memang untuk jalannya ini, untuk tanah yang menutupi masih agak basah, masih agak becek. Dan ketika kami sampai di titik awal putusnya jalan, kami terkejut karena kami melihat ada banyaknya kayu di depan kami yang menutup jalan ini. Karena sebenarnya pemirsa, di sepanjang jalan ini berpotensi menjadi tempat wisata bagi warga Sumatera Barat, terutama di Kabupaten Agam. Di jalan yang tertutup kayu itu sebenarnya adalah akses menuju air panas, pemandian air panas yang cukup populer kalau kami lihat di media sosial. Namun jangankan untuk akses ke sana, pemandian air panasnya pun sudah hancur lebur, tak bersisa akibat longsor yang terjadi pada akhir November. Dan kami juga ingin menceritakan kalau sepanjang jalan ini yang sering dilewati oleh warga, baik dari arah Padang maupun Bukit Tinggi, ini ada banyak sekali kebun stroberi, ada banyak sekali kebun sayur-sayuran, yang bahkan warga yang mampir ini bisa sambil memetik. Sehingga memang ini bisa
berpotensi besar begitu ya untuk wisatanya. Namun sayang sekali di akhir tahun yang seharusnya ramai dilintasi oleh warga untuk berlibur akhir tahun sekarang tidak bisa karena terputusnya jalan ini. Dan jika kami dapat ceritakan terkait bagaimana progres dari perbaikan maksud kami si Cincin Malalak ini, tadi memang salah satu perusahaan BUMN sempat sudah mengukur seberapa dalam untuk longsor untuk dianalisis selanjutnya, apakah jalan itu akan ditimbun atau dibikin jembatan baru. Sementara demikian laporan dari kami, Nadila, kembali ke studio. Baik, terima kasih Rindi Salsabila untuk informasinya. Selamat kembali bertugas dan tetap menjaga keselamatan.